jalin lagu, bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya ujungmu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Jalin lagu, bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya ujungmu asmara. BPTKM itu singkatan dari Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan. Pertama, mari kita senantiasa mengungkapkan perasaan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita senantiasa kita masih diberikan kesempatan seperti ini bisa bertemu dalam suasana yang baik dengan kondisi dengan keadaan yang sehat walafiat. Ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya, karena kalau sakit aja sedikit tamu kami yang kami hormati. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang terjadi di Pasuruan, saya ikut menyampaikan duka atas kejadian yang menimpa saudara kami yang ada di sana. Ya, iya, ya berduka karena masih ada sisa-sisa. Jadi dulu mulainya dari Jawa Timur misalnya. Tokohnya itu Amrozi CS itu dari Lamongan. Dan kami kemarin melakukan perapatan barisan juga mengikuti kejadian itu di Pasuruan ini. Karena Pasuruan ini juga potensi ada itu, Bapak. Karena daerah kami itu kalau Bapak itu di sini nanti melewati kota Bangil, itu salah satu bagian dari kabupaten kami. Objek studi banding sekaligus untuk yang BPTKM ada dua yang menarik bagi kami. Yang pertama, lembaganya sudah berbentuk badan, sementara kamu masih di kantor. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ISO, BPTKM di sini ternyata sudah tahun yang keempat, Bapak. Tahun yang keempat, sementara kita baru menginjak tahun yang kedua. Jadi kondisi kota Surakarta, pertama luas kota kami itu hanya 44,04 km persegi. Jadi mungkin sepertiga, Bapak, ya, sepertiga itu dibanding Kabupaten Pasuruan. Itu kalau diukur hanya 7 kali 6 km. Kalau pas jalannya sepi, itu setengah jam selesai. Tentang ISO 91/2008, Bapak, di mana ISO kita di KPPT Kota Surakarta dan Kecamatan Banjarsari itu sudah 2 tahun yang lalu, sehingga di tahun 2012 nanti akan habis masa sertifikasinya. Sehingga kami ingin mengetahui bagaimana proses resertifikasi yang ada di BP3M Kota Pasuruan tentang ISO 91/2008, sehingga acuan ilmu ini nanti akan kita gunakan untuk membuat rencana anggaran di tahun 2012, Bapak.
Jadi nanti di bulan November kami akan melakukan audit eksternal untuk yang ke-5 dalam 3 tahun ini nanti, dan yang terakhir nanti yang ke-6 itu di bulan April 2012. Setelah itu mestinya ada resertifikasi sehingga kita tidak kehilangan sertifikasi ISO itu. Nah, bagaimana proses tersebut dilaksanakan di sini? Yang pertama, Bapak, harusnya menjadi sesuatu yang membantu dan mengimprove ya, meningkatkan kinerja kita. Bukan hanya kita mendapatkan sertifikat untuk dipajang ya. Kan bukan itu. Hakikatnya kan bagaimana standar manajemen ini, quality management sistem ini bisa menjadi alat bantu. Nah, justru di sini Bu, evaluasi audit sampai nanti diakhiri dengan resertifikasi. saat surveillance pun juga seperti itu. Kita kan ada audit internal dan audit eksternal. Audit internal dan eksternal bisa dilakukan, kalau internal bisa dilakukan 1 tahun 2 kali ataupun 1 kali. Itu adalah bagaimana kita untuk melihat sistem kita, apakah sistem ISO kita masih tetap berjalan ataukah perlu ada pembenahan. Dan mungkin saya bisa langsung menjawab pada bagaimana dengan proses manajemen mutu. Di situ nanti kita juga bisa tercover di manajemen mutu. Saat kita melakukan audit internal, kita kan saling berkomunikasi per bidang. Dari situ kita baru mengetahui apakah BP3M ini kan tentunya harus ada fasilitas dari tingkat kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Kalau untuk di Pasuruan ini bagaimana, kemudian juga berkaitan dengan apa yang seandainya kan kadang-kadang kalau sudah di B3M ini berarti sudah final, jadi tidak ada kekurangan dan sebagainya. Nah, seandainya ternyata masuk di sini masih ada kekurangan, kemudian tindak lanjut atau langkah-langkah yang dilaksanakan B3M Pasuruan ini bagaimana? Mungkin hanya itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menjadi kadang-kadang mereka mengatakan ngurus izin itu lama, tapi mereka tidak melakukan evaluasi. Kenapa lama? Nah, kalau persyaratannya itu persyaratan yang sekunder atau yang nggak penting lah, mungkin bisa kita atur-atur. Tapi kalau persyaratan atas tanah misalnya, masa berapa nih kita ngatur? Nggak mungkin. Yang ingin kalau di Solo masing-masing personel itu melekat di dinas di SKPD masing-masing. Ketika kita mau merencanakan survei kita hubungi, baru kemudian berangkat bersama-sama. Yang ini kami tanyakan untuk di BP3M Pasuruan ini berkaitan dengan personel instansi teknis, apakah masih melekat di SKPD masing-masing atau sedang di kantor di sini? Yang pertama. Kemudian sejauh mana pelaksanaan izin usaha pusat perbelanjaan dan izin usaha toko modern, karena di Surakarta perdanya baru disahkan beberapa waktu yang lalu dan belum efektif berjalan. Kami ingin mengetahui sejauh mana perjalanan IUPP dan IUTN di Kabupaten Pasuruan ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga disambung rekan saya juga kebetulan dari seksi verifikasi sekaligus. Ya, terima kasih Pak. Ini berkaitan dengan perizinan izin HO Pak. Kalau di sini persyaratan izin HO yang baru adalah salah satunya persetujuan tetangga. Ya, kalau di Kota Solo kita banyak sekali mengalami kendala. Bagaimana penyelesaiannya apabila salah satu tetangga tidak menyetujui atau tidak mengumpulkan tanda tangan. Kemudian yang kedua, di sini ada HO perpanjangan. Ini hanya persyaratannya fotokopi HO lama dan
fotokopi bukti pembayaran. Apakah dalam perpanjangan ini tidak diperlukan persetujuan dari tetangga? Saya kira cukup sekian Pak untuk pertanyaan. Terima kasih. Betul jauh. Sekedar persetujuan tetangga, ya Pak ya. Apa sih? Kita itu loh dengan tetangga itu baik, saling silaturahmi. Coba adakah yang berpikir bahwa minta persetujuan tetangga untuk HO itu kapan? Ada yang berpikir? Tidak ada. Gratis, insya Allah. Tapi kebanyakan mungkin tidak tahu kalau di sana ya Pak ya. Kalau di sini saya tidak bertanya sih ke pemohon izin. Saya sudah tahu bahwa itu tidak gratis. Makanya dalam rangka penyederhanaan, kalau HO itu sudah ada, secara hukum kan itu sudah terbit, hanya perlu diregistrasikan. Ya, filosofi itu yang kita pakai. Pasuruan itu SKPD terkait itu termasuk kelurahan, desa atau kecamatan. Jadi pada waktu melakukan perizinan HO itu survei itu melibatkan SKPD terkait itu apakah termasuk kelurahan, desa, kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Itu kalau tadi mengajukan pertanyaan dari Pak Indro. Untuk yang kedua, jadi kami tidak akan terlalu panjang lebar, kami ke teknis isu. Jadi melanjutkan dari pertanyaan dari Ibu Siti dari KPPC Kota Surakarta. Kami sekarang pada bulan November 2011 sama April 2012 kami akan melakukan yang November surveillance dan yang terakhir nanti pada bulan April. Jadi sebenarnya kami ingin tahu track daripada Kabupaten Pasuruan untuk mengakhiri di sertifikat pertama itu, karena kalau tadi dijawab ya sama aja dengan tahun sebelumnya, tapi mungkin ada unik-unik sedikit gitu, unik-unik sedikit. Jadi mungkin kalau boleh diizinkan oleh Bapak Kepala Badan, nanti kami boleh diperlihatkan face-to-face itu termasuk temuan-temuan yang ditemukan oleh auditor dari eksternal. Karena sharing kami di kecamatan itu ada sesuatu yang sempat menggelitik di audit terakhir. Jadi kami itu kan lingkup kerja kami nggak terlalu luas Pak, kecamatan. Jadi kalau yang kami isukan itu hanya pelayanan KK, KTP, legalisasi. Bagaimana kalau ISO bilang apa yang dikerjakan itu ditulis dan kemudian ditingkatkan? Bagaimana di Kabupaten Pasuruan ini dari Solo, dari Solo. Tapi keliling-keliling sakit Pak. Ajar kali latar cek. Ingin. Aku yang lemah tanpamu, aku yang rentan karena cinta yang telah hilang darimu, yang mampu menyanjungku selama mata terbuka sampai jantung berdetak. Selama itu pun aku mampu untuk mengenal darimu. Ku temukan hidupku bagiku
jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah.
kecilku, kau peluk dan kau manja. Indahnya saat itu buatku melambung di sisimu. Terngiang hangat nafas segar harum tubuhmu. Kau tuturkan segala mimpi-mimpi serta harapanmu. Kau ingin ku menjadi yang terbaik bagimu, patuhi perintahmu, cukup mudah yang mungkin ku lakukan dalam waktuku beranjak dewasa. Jangan sampai membawaku terbelenggu jatuh dan terinjak. Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuk mau studi banding dengan Kota Malang. Dan pada saat ini Kota Malang ada pameran di Madiun, jadi tidak bisa di sana semua seluruh Jawa Timur dan Bukit termasuk kita wakil dari Kota Malang. Itu banyak anggota yang di sana. Saya tadi malam barusan pulang. Masih ngantuk ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Ini demi kita bersama dan mungkin yang didampingi sama sekretaris. Yang lainnya masih di Madiun, jadi sepi. Kita tidak siap di mana-mana. Itu mungkin Kita diperkenankan untuk bertemu di kantor yang kami di PP2C Kota Malang. Sedangkan di sini sudah padan untuk banyak hal yang bisa kita petik. Sekali lagi untuk melengkapi itu nanti mohon izin Bapak biar ada share atau pertanyaan secara teknis biar teman-teman yang menanyakan. Sebelum ke sana, baik kami juga akan memperkenalkan, kami kebetulan mengajak 9 teman kami dari KPPT dan 7 dari kecamatan. Untuk yang dari KPPT ada 3 pejabat struktural yang kami ajak. Yang pertama Ibu Siti, ini Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat. Kalau kita tuh internal bisa 2 kali. Iya. Tapi dari eksternal bisa 1 kali. Bisa 2 kali. Dua kali. Tergantung kalau kita personal aja dari sana. Dan tergantung juga sana dari yang mau kalau kita siapa aja mau
Dulu yang dia global certification apa yang Paslon kemarin, Paslon juga berubah ya. Iya sekarang kayaknya Jawa Timur. Jawa Timur kayak apa yang menang tadi? Yang menang itu kan sekarang. Jadi menjadi pertimbangan utama dari pihak pimpinan kita nanti untuk diajukan siapa tahu bisa menyamai bahkan bisa melebihi dari Sami-sami. Ini Pak, sampai dengan hari ini mulai saya diberi Cina atau mulai dulu ya, kita tuh inisiatif memang tidak ada. Jadi tidak ada, belum ada. Nah, dengan peraturan yang baru, peraturan ini ya, ada nomor berapa tuh yang itu kaitan dengan jasa pungut. Iya, Pak. Pungut itu yang 5% itu ya. Nah, ini sebenarnya sudah masuk di DPA. Satu ketaatan dariku, kau mencurahkan semua rahmat-Mu kepadaku, dan hanya karena satu kebaikan dariku, kau memberikan semua rizki-Mu kepadaku. Pengasih, penyayang, yang maha suci, rinduku cintamu, rinduku cintamu, ku jatuh padamu, sujudku untukmu, rinduku cintamu, rinduku cintamu, sembahku untukmu, mengharapkan ridho-Mu Tuhan. Berlimpah dosaku sangat berlimpah, dan selalu saja kau mengampuni dosa ini. Sudah sepantasnya ku sebagai manusia merindukan sinar-Mu, jalan-Mu, dan pintu-Mu. Makan.